kasih sebelumnya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Wardiansyah, biasa dipanggil Fahri. Eh, saya alumni lulusan tahun 2023 dari jurusan Fisika dan juga kebetulan demisioner BEM FMIPA tahun 2022. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Kalau untuk aslinya dari tengah dari Palu. Nah, untuk saat ini sedang berada di Jember. Terima kasih. Oke. Alasan kenapa memilih di jurusan di Fakultas MIPA ya, khususnya jurusan fisika. Nah, ini mungkin juga balik lagi ke sebelum masuk ke perkuliahan, yaitu di masa SMA, karena basic dari SMA itu jurusan IPA, jadi mungkin sudah sering bergelut dengan namanya sains, yaitu salah satunya di fisika. Nah, oleh karena itu, kenapa memilih jurusan fisika mungkin salah satunya relevan dengan jurusan saat SMA. Akan tetapi ada satu di mana kenapa saya memilih fisika, karena mungkin di SMA dulu pernah ngikutin kejuaraan fisika atau olimpiade fisika saat itu. Nah, kebetulan saya dari madrasah aliyah. Nah, dapat juara satu di tingkat eh, KKM. Kalau KKM itu kayak semisal region lah, region di kabupaten di sekolah saya dulu di waktu di madrasah. Nah, karena merasa ada kompetensi di bidang fisika, mendapatkan juara juga, akhirnya kenapa nggak dicoba gitu di perkuliahan. Apalagi kalau kita lihat di zaman dulu sampai sekarang, mungkin ya di zaman saya waktu masuk dulu itu kan masuk ke dalam perkuliahan cukup ketat ya. Nah, kenapa kita nggak ambil kesempatan dengan kompetensi yang kita punya? Nah, saat itulah kenapa tertarik memilih di fisika. Nah, sebetulnya kan di fisika ada dua, ada yang pendidikan dan juga ada yang murni. Nah, mungkin perbedaannya yang saya lihat waktu itu dan menjadi pertimbangan juga, kalau di fisika pendidikan itu mungkin materinya kurang mendalami seperti yang ada di fisika FMIPA. Nah, akhirnya karena saya ingin masuk ke dalam fisika lebih dalam, karena juga tertarik di bidang fisika kuantum dan juga mungkin tertarik di bidang apa ya, digitalisasi itu kan menggunakan fisika juga kan dasar-dasarnya. Akhirnya sudah saya putuskan untuk masuk ke dalam jurusan fisika khususnya di FMIPA seperti itu. Oke, kalau untuk di jurusan fisika ya, mungkin kalau orang awam mendengar fisika atau enggak, ya anak SMA lah, udah pasti mikirnya, oh ini pelajaran susah nih, pelajaran paling nggak disukai mungkin ya, karena banyak rumus yang nggak pakai angka tapi pakai huruf semua. Nah, kalau di awal waktu itu mungkin nggak kaget ya, waktu masuk jurusan fisika, ternyata eh, materinya sesulit itu gitu. Tapi karena ditekuni, karena sudah terlanjur masuk mungkin ya ke dalam jurusan, mau nggak mau kan kita harus memulai apa yang kita sudah mulai kan. Nah, akhirnya pelan-pelan dibantu teman juga, akhirnya bisalah mengikuti atau apa ya, eh, bisa dibilang itu kayak beradaptasi dengan materi-materi yang ada. Kalau dibilang susah, pasti ada yang susah. Apakah ada yang gampang? Tergantung preferensi masing-masing. Karena tingkat kesulitan materi di dalam perkuliahan itu kan kadang ada orang yang berbeda preferensinya. Mungkin ada yang suka materi A, ada yang suka materi B, ataupun sebaliknya. Nah, itu sih kalau dibilang ada yang susah apa enggak, ada yang gampang. Ada juga menurut saya ya, seperti itu. Dan buktinya juga bisa lulus. Kalau untuk dalam mata kuliah yang susah ya, pasti sebenarnya apa ya? Kalau susah itu menurut saya
karena kita belum pernah nyoba mempelajari aja gitu. Ya caranya ya belajar. Belajarnya gimana? Nah, belajar ini yang menurutku penting untuk kita ketahui bersama. Karena metode belajar itu juga mempengaruhi efektivitas kita dalam memahami materi. Nah, kalau saya sendiri, karena suka belajarnya ke arah diskusi, akhirnya ajaklah diskusi teman-teman yang memang mungkin kompeten di bidang mata kuliah itu. Nah, kita diskusi, kita mungkin bertanya atau sharing gimana sih cara penyelesaian di mata kuliah eh, A misalnya. Ya kita apa namanya kita yang soal bareng di sana, diskusi diskusi bareng di sana. Juga ada eh, teman yang lain yang suka apa ya mempelajari mata kuliahnya itu mungkin dengan analogi hal-hal yang lain kan kalau di fisika itu lebih ke analogi ya kayak semisal kita mendorong mobil terjadi gaya gesek itu simulasinya seperti apa. Nah, itu kan bisa kita analogikan juga kalau hal-hal yang seperti itu. Nah, metodenya banyak sih. Nah, itu mungkin yang selama ini saya lakukan, ya kita ajak teman-teman yang mungkin kompeten di bidang mata kuliah tersebut, dan kita belajar latihan soal, dan juga mungkin lebih memperbanyak membaca, ataupun kalau nggak suka membaca, biasanya kan kalau anak-anak mahasiswa itu minim literasi ya, mungkin nggak cuma anak mahasiswa, tapi semuanya di Indonesia memang kan terkenal minim literasinya. Kalau saya sih lebih prefer nonton video, biasanya video YouTube. Bahkan di koleksi video YouTube saya itu banyak mungkin semacam video-video tentang imajinasi tapi yang berkaitan dengan fisika. Contohnya kan kayak apa ya, Avengers tuh. Kalau tahu Avengers itu bisa dipelajarin fisikanya kayak gitu-gitu. Ya, film-film action lah. Tapi yang memang ada fisika-fisikanya kayak gitu. Itu sih yang bikin mungkin bisa memperdalam materi dalam satu mata kuliah. Itu kalau metode saya ya. Organisasi. Pertama, waktu masuk perkuliahan itu kan tahun 2019. Nah, kebetulan di jurusan fisika itu belum bisa menerima mahasiswa baru untuk masuk ke dalam pengurus organisasi. Akhirnya pada tahun 2019 kalau nggak salah, 2020 awal itu dari himpunan mahasiswa jurusan fisika itu membuka staf magang. Nah, jadi akhirnya tahun 2020 itu masuk ke dalam staf magang di MAFI. Lalu pada tahun yang sama ada juga UKM Spora membuka apa ya keanggotaan, membuka pendaftaran keanggotaan UKM Spora akhirnya masuklah ke dalam keanggotaan UKM Spora dan diangkat menjadi ketua anggota angkatan 7 saat itu. Nah, sampai sekarang pun masih aktif di grup menjadi ketua angkatan. Jadi kalau ada info ya yang bagian share saya untuk UKM Spora. Nah, pada tahun 2021 dari Himavi membuka pendaftaran pengurus karena memang sudah semester 3 saat itu kalau nggak salah. Ya semester 3 masuklah ke dalam kepengurusan Himavi menjadi Kepala Departemen Pengabdian Hubungan Sosial. Dan saat itu kebetulan merupakan kepala departemen termuda karena angkatan paling muda ditunjuk menjadi kepala departemen. Harusnya ada angkatan yang lebih tua kan. Nah, itu saya bisa dibilang kepala departemen pengabdian hubungan sosial pertama yang paling muda. Lalu pada tahun 2022 itu saya bukan masuk ke dalam organisasi, akan tetapi kita ada namanya perkumpulan aliansi BEM waktu itu kan. Nah, akhirnya ya masuk ke dalam sana untuk memecahkan berbagai persoalan mahasiswa di tingkat fakultas yang tidak bisa diantarkan oleh BEM universitas yang saat itu tidak ada, ya akhirnya menjadi bagian dari aliansi tersebut. Mungkin itu sih berbagai pengalaman organisasi. Sebenarnya banyak tawaran masuk ke dalam
berbagai organisasi seperti organisasi ekstrakurikuler. Nah, cuman mungkin lebih kurang berminat di bagian sana, akhirnya fokus ke dalam organisasi yang ada di himpunan dan juga di fakultas. Mungkin seperti itu. Mau tanya Mas, kan Ya, berarti Mas Fahri ini di awal kuliah itu emang tak maksudnya targetnya itu udah tertata gitu atau pas kayak oh nanti kalau aku udah kuliah mau ikut organisasi ini atau eh, jalan gitu aja Mas. ya. Kalau untuk masuk ke dalam perkuliahan, mau masuk organisasi, ialah sudah pasti ada. Karena dulu saat SMA, mungkin dimulai dari SMP ya, kan saya SMP itu di madrasah juga, di madrasah sanawiyah. Nah, itu sudah mulai ikut OSIS gitu. Jadi udah jadi wakil ketua OSIS, baru di MA itu di SMA jadi ketua OSISnya. Jadi kayak kenapa nggak diterusin gitu organisasinya? Kan sudah ada bekal juga dari sewaktu masih madrasah kan. Bahkan dari jenjang SMP pun sudah ikut organisasi. Nah, akhirnya saat sebelum awal perkuliahan itu sudah mulai cari-cari tuh organisasi apa sih yang mungkin bisa diikutin di Universitas Jember ini. Akhirnya dilihat-lihat, oh ternyata banyak organisasi di bidang olahraga ada, di bidang akademik ada, kan di bidang seni pun ada gitu loh. Jadi saat itu udah cari-cari dan kebetulan masuk di FMIPA ada memang berbagai macam organisasi yang di lingkup FMIPA, akhirnya oh memutuskan untuk ikut yang ada di sini dulu, yang maksudnya yang ada di dalam FMIPA dulu seperti itu. Nah, kalau untuk mengalir apa enggak, yang jelas pasti mengalir, mengalir. Karena kalau untuk organisasi, kebetulan saya juga suka olahraga, akhirnya masuknya ke dalam Spora, masuk angkutan Spora tadi. Nah, karena saya suka akademik, maksudnya ingin mendalami akademik juga, ingin membantu jurusan juga, memperoleh prestasi, akhirnya masuk fisika gitu. Nah, karena mungkin dilihat teman-teman saat itu punya kompeten, kenapa nggak coba yang lebih tinggi gitu, masuk ke dalam BEM. Akhirnya saat itu memberanikan mendaftarkan diri ke BEM. Itu. Ya pasti kalau dibilang terstruktur menurut saya enggak. Cuman ada beberapa plan memang yang melenceng gitu. Tapi ketika ngikutin mengikuti arus, kita ikutin mengalir aja gitu ya. Ya alhamdulillah bisa ikutin berbagai macam organisasi dan itu cukup membantu dalam dunia kerja seperti itu. Oke, pertanyaannya bagus nih. Kenapa kok minat banget ikut organisasi? Karena mungkin juga banyak perspektif di luar sana, orang-orang yang nggak ikut organisasi itu ya menganggap orang-orang ikut organisasi mungkin terlalu banyak buang-buang waktu ya. Pasti kan ada statement-statement yang seperti itu. Ngapain sih kuliah rapat, kura-kura gitu kan. Kayak Ya, buang-buang waktu aja. Kebanyakan inilah, itulah, apa, rapat lah, kayak kurang. Ya, kalau menurut saya itu sih preferensi orang beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi, eh, dalam organisasi itu kita bisa membentuk karakter. Terutama karakter kita mungkin yang dulu pendiam atau pemalu atau kita takut ketemu orang. Nah, kita bahkan nggak bisa apa ya menempatkan diri ketika berbicara dengan orang yang berbeda pandangan atau bagaimana. Nah, itulah yang membuat saya tertarik kenapa masuk ke dalam organisasi. Karena ketika kita masuk ke dalam organisasi, banyak sekali mungkin karakter-karakter yang belum kita temui sebelumnya. Mungkin dari mulai cara berbicara, berargumen, menyampaikan pendapat, kritik. Nah, itu semua menurut saya penting dalam menjalani hidup ya, khususnya. Karena ketika masuk ke dalam organisasi, kita bisa mulai pelan-pelan mendalami atau apa ya, membentuk karakter kita sendiri. Bagaimana sih cara kita berbicara dengan orang yang mempunyai karakter A, bagaimana kita cara berbicara dengan orang yang mempunyai karakter B, itu berbeda. Dan kita harus bisa menempatkan diri dengan berbagai macam karakter tersebut. Mungkin contohnya saya berbicara dengan
siapa nih Zahro ya mungkin. Zahro orangnya pendiam, orangnya nggak bisa kalau kita ngomong keras ya. Saya harus berbicara dengan lemah lembut gitu. Cara mengkritiknya bagaimana? Saya mengkritik Zahro ya dengan mungkin dengan cara yang lemah lembut juga, nggak bisa langsung to the point dengan intinya. Nah, mungkin kalau dengan Ren nih ya bisa langsung to the point ya sudah, kenapa nggak dilakukan seperti itu? Nah, itu yang membuat kita bisa menempatkan diri untuk berbicara dengan berbagai macam karakter dari orang lain tersebut. Itu yang selama ini saya gali gitu dalam diri saya sendiri. Soalnya ketika saya masuk ke dalam dunia kerja pun dan itu berpengaruh gitu. Selama ini saya bekerja, saya apa ya, aplikasikanlah hasil dari ilmu saya selama berkuliah atau selama mengikuti organisasi pun itu mungkin cukup berhasil ya. Walaupun ada beberapa hal yang memang kita nggak mungkin pakai semua di kehidupan atau di real life seperti itu. Nah, jadi menurut saya keminatan saya sendiri untuk masuk ke dalam organisasi adalah untuk pengembangan karakter. Berarti ini masuk ke dalam time management. Nah, ini yang perlu teman-teman mahasiswa apa ya? Ini menurut saya paling penting dalam time management karena waktu itu kalau di fisika ya, waktu itu kan ada namanya relativitas. Nah, waktu itu nggak bisa kembali gitu. Waktu itu harus maju, terus maju nggak bisa diulang. Nah, kalaupun kita melewati waktu itu 1 detik, 3 detik, kita punya momen yang harusnya penting dan kita nggak bisa dapat itu. Nah, itu kita yang rugi. Nah, ini yang perlu mahasiswa apa ya? eh not di note lah, maksudnya sebagai catatan penting lah, time management. Nah, kebetulan waktu kuliah dulu memang saat itu ikut organisasi juga dan juga menghandle beberapa pekerjaan saat itu. Jadi saya kuliah sambil kerja. Nah, untuk time manajemennya sendiri ya kita harus punya namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu bagaimana? Nah, skala prioritas itu mana hal yang paling penting menurut kita untuk dikerjakan. Nah, mungkin kalau mahasiswa, mungkin dari saya dulu ya. Kalau saya dulu karena saya masuk kuliah ini untuk belajar, untuk mencari ilmu, menimba ilmu, ya saya prioritaskan perkuliahannya dulu gitu. Karena dari awal masuk pun memang niatnya cari ilmu. Jadi kuliah yang utama. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah eh, organisasi ataupun pekerjaan saya yang itu bisa diiringin berbarengan. Jadi semisal ketika kebetulan saya waktu itu kerjanya fleksibel, jadi bisa setelah kuliah ataupun setelah rapat itu bisa dihandle lah kerjanya. Akhirnya pekerjaan saya taruh di nomor 3, nomor 2-nya di organisasi itu tadi karena saya punya tanggung jawab lebih kan sebagai kepala departemen juga saat itu dan juga sebagai ketua BM. Nah, dari situ bisa kita apa ya? Bisa kita lihat jalannya itu seperti apa. Jadi kita bisa apa ya? Bisa dikira-kira, oh kalau saya besok hari Senin ada rapat jam sekian, jadi saya membagi waktunya bagaimana gitu. Mungkin kalau semisal hari Selasanya UTS ya sebelum rapat atau gimana ya kita setelah kuliah belajar dulu atau gimana. Nah setelah itu ya kita handle kerjaan yang lain. Itu sih harus bisa menentukan skala prioritas. Nah untuk masing-masing orang itu beda. Tapi kalau saya ya, karena tujuan kita masuk ke dalam perkuliahan dari ilmu ya yang pertama udah pasti kuliahnya gitu. Baru yang lain menyusul mengikuti fleksibilitas jam kuliahnya masing-masing. Kayak gitu sih. Oke. Kalau untuk magang resmi ya, kalau magang resmi itu kebetulan saya nggak pernah ikut ya. Yang program dari pemerintah kayak Kampus Merdeka, terus MSIB, nah itu kebetulan saya nggak ikut karena saya saat itu sambil kerja kan. Nah, jadi mungkin itu apa ya? Menurut saya pekerjaan saya itu udah ya bisa disamakan dengan magang, bahkan lebih karena saya dapat uang saat itu kan. Karena ada yang magang yang nggak dapat uang. Nah,
Sebenarnya sama aja, keduanya sama. Cuman kalau saya pribadi merekomendasikan untuk teman-teman mahasiswa itu ikut magang. Karena pertama apa? Ketika kalian lulus kuliah, misal sudah 4 tahun nih menyelesaikan kuliah, ketika mencari pekerjaan, pasti dari HRD itu yang pertama kali dilihat adalah pengalaman organisasinya, magangnya ada apa enggak, atau pengalaman kerjanya. Itu yang paling penting. Jadi, saya nggak mau ceritakan saya kerjanya nanti seperti apa. Cuma saya rekomendasikan teman-teman untuk gimana caranya sih supaya nanti ketika setelah lulus kuliah itu kita gampang banget untuk dapat kerja gitu. Nah, jadi saya rekomendasikan untuk ikut magang. Program dari pemerintah apapun itu yang menurut kalian relevan nanti dengan jurusan kalian ataupun nanti ketika kalian mau kerja, ingin mau kerja di mana, ikutin aja. Mungkin aku kasih contoh atau analogikan kayak semisal si Zahro pengen kerja di semisal di BUMN atau enggak di apa ya, di BUMN yang paling sering itu Pertamina, mungkin ya di Pertamina. Mungkin pengen jadi staf administrasinya di sana. Nah, ya kalian ikut program magang yang mungkin yang berkaitan dengan staf administrasi itu apa gitu. Mungkin jadi atau asisten lab atau kan itu kan pasti ngurus administrasi juga kan. Nah, itu kalian ikutin. Atau enggak dari REN nanti setelah keluar pengen masuk ke KKI misalnya pengen jadi manajer langsung gitu kan. Itu bisa. Kalian pelan-pelan mulai dari magang ya, kalian belajar cari magang yang relevan dengan kalian pengen masuk ke dalam kerjaan apa setelah lulus kuliah itu. Nah, caranya gimana? Ya, kalian harus sering update, sering searching program-program magang dari pemerintah maupun di swasta. Karena itu banyak sekali loh. Ini mungkin penyesalan saya juga ya saat itu ya. Saat kuliah, kenapa kok nggak ikut magang gitu. Eh, karena ya yang saya handle tadi ya, saya handle pekerjaan juga, jadi saya handle organisasi juga. Jadi kalau ikut magang tuh nggak bisa double. Karena waktu saya mungkin apa ya skala jangka waktu saya untuk ngikutin magang itu pasti banyak sekali kepotong apalagi tanggung jawab saya di dalam organisasi juga besar saat itu di pekerjaan juga dia lumayan besar lah saat itu tanggung jawabnya akhirnya ya mengurungkan niat untuk ikut magang. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman jangan sampai apa ya males lah untuk ngecek namanya update tentang magang baik dari pemerintah maupun swasta, karena itu sangat membantu sekali teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan ketika lulus. Karena IPK di dalam mencari pekerjaan itu nomor sekian. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, tapi nggak ikut organisasi, nggak ikut magang, itu sulit sekali mendapatkan pekerjaan gitu loh. Yang sudah punya pun, yang sudah ikut organisasi pun, itu belum tentu dapat gitu. Apalagi yang enggak kan. Nah, itu yang nggak ikut aja, yang ikut aja masih susah dapatnya, apalagi yang enggak. Itu kan ada kalian bisa apa ya, perkirakan sendiri lah. Nah, itu sih saran saya dari teman-teman, mungkin dari teman-teman FMIPA juga, atau bahkan di luar FMIPA, ikutlah magang gitu. Ya, walaupun 1 kali ataupun 2 kali dari program pemerintah maupun swasta, itu recommended banget untuk teman-teman ikutin buat bekal ketika lulus kuliah. Apalagi kalau teman-teman lulus kuliahnya cepat, misal 3,5 tahun kayak Fatima atau Ren atau siapa namanya Irza ya Irza Nuril atau siapa panggilannya. Nah itu 3,5 tahun semisal nih ya. Kalian lulus punya bekal magang, punya apa ya pengalaman organisasi kan udah lengkap tuh. Itu kemungkinan besar ya dibandingkan teman-teman yang lain nggak ikut itu lebih apa ya lebih dilirik lah sama HRD-nya seperti itu. Jadi ya update sering update aja lah. Nah kalau mau tipsnya lebih bagus lagi teman-teman cari di perusahaan-perusahaan besar magang kayak Pertamina itu biasanya buka terus dari BUMN itu sering banyak banget dari BUMN kayak PLN, KAI itu sering dicek-cek lah atau Indomaret, Alfamart itu biasanya juga buka magang
untuk mahasiswa itu ada. Nanti teman-teman searching aja itu pasti ada aja lah. Nah, itu yang perlu teman-teman mungkin catatan penting sih setelah kuliah kalian magang. Maksudnya saat kuliah kalian magang itu bagus banget untuk diikutin lah untuk bekal kalian lulus nanti. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya penting banget ya. Pertama ya, mungkin eh, saya bandingkan dengan orang yang nggak kuliah. Ini saya bukan mendiskriminasi ataupun eh, menganggap remeh orang yang tidak. Banyak sekali orang yang nggak berkuliah itu wawasannya terbuka, sudah berpikiran luas. Tetap analoginya seperti ini. Orang yang nggak kuliah aja sudah terbuka wawasannya, apalagi yang kuliah gitu kan. Ketemu orangnya lebih banyak, bisa dibilang kayak gitu ya. Karena kita menempuh ilmunya lebih lama, otomatis cara belajarnya kita sama mereka yang nggak kuliah itu beda. Kita lebih bisa apa ya mempelajari hal-hal yang mungkin orang nggak kuliah itu nggak nangkep gitu. Mungkin hal-hal kecil ataupun hal detail. Mungkin kalau kita fisika kan hal bola jatuh aja di kita hitung kan, ketinggiannya berapa, gaya gravitasinya berapa, nah kayak gitu, kecepatannya berapa kan, itu kan udah membuka pola pikir kita. Nah apalagi kalau dalam dunia kerja, analytical thinking itu penting. Maksudnya gini, teman-teman disuruh memecahkan persoalan di dalam pekerjaan, semisal. Kalau teman-teman nggak punya bekal analytical thinking, nggak punya analisis yang bagus, itu susah buat menyelesaikan problem yang ada atau pekerjaan yang ada. Mungkin saya kasih contoh satu ya. Semisal di dunia kerja, semisal kita anggaplah kita masuk di Pertamina. Gimana kita caranya dapat apa namanya eh, customer, maksudnya dapat lokasi untuk minyak semisal. Misalnya itu kita misalkan lokasi untuk mendapatkan minyak di Pertamina itu kan kita pasti ngebor dulu kan. Nah, gimana caranya? Ya kita analisis dulu kan pastinya. Analisisnya gimana? Ya kita cari di dalam di bumi ini bentuknya seperti apa. Kira-kira tanah yang punya ciri-ciri mengandung minyak yang banyak itu seperti apa. Nah, itu kan kita bisa cari lewat analisis itu kan. Nah, kalau kita nggak punya bekal itu, nanti kita susah bakal menyelesaikan problem yang ada. Itu mungkin contohnya ya. Tapi kalau dalam dunia kerja itu luas banget. Banyak banget eh, problem-problem yang kompleks. Jadi nggak sederhana gitu. Dan itu perlu problem solving yang bagus dan analytical thinking yang bagus. Jadi kalau menurut saya, ya penting banget eh, perkuliahan itu ke dalam karir gitu. Sangat penting. Dan itu juga bisa apa ya menjadi poin lebih daripada yang nggak kuliah gitu. Tetapi bukan berarti dari teman-teman yang kuliah itu menyombongkan diri karena apa ya lebih mungkin pendidikannya lebih lama, mungkin sudah bisa masuk ke dalam universitas. Ya kita walaupun sudah berkuliah ya kita masuk ke dalam perkuliahan menjadi mahasiswa yang beradab lah. Kita bisa harusnya tinggi ilmu juga tinggi adabnya gitu. Ilmu tidak diiringi adab juga percuma. Adab nggak ada ilmunya juga percuma. Jadi harus saling beriringan. Kayak gitu. Jadi penting banget kalau menurutku perkuliahan untuk karir, bahkan untuk hidup, menurut saya juga penting. Oke, wah ini pengalaman juga yang pernah saya rasakan. Karena kayaknya nggak sedikit orang yang merasa salah jurusan ya. Bahkan saya pun saat itu merasa salah jurusan. Karena mungkin materi ketika masuk semester 3 ya mungkin ya, semester 3 4 nah, 4 itu udah mulai lah. Ini apa ya? Ini materinya kok kayak gini gitu. Susah banget. Ini sebenarnya salah jurusan fix nih. Pasti mikirnya kayak gitu. Itu pernah saya alami. Nah,
salah jurusan itu tergantung orang juga gitu. Tergantung. Bahkan di fakultas lain pun itu mengalami hal yang sama gitu loh. Mereka merasa salah jurusan. Nah, terus kalau mereka salah jurusan, kita salah jurusan, terus yang bener yang mana dong? Kan gitu kan. Padahal kita udah milih sendiri, nentuin sendiri, bahkan udah prepare juga kan. Tapi masih merasa salah jurusan. Nah, yang saya amati selama ini itu karena kurang terbiasanya kita aja sebenarnya. Kurang terbiasanya kita dapat materi baru, dapat kesulitan baru. Jadi apa ya? Orang yang mungkin ketika dapat tantangan baru yang merasa sulit, itu pasti merasa nggak bisa memecahkan masalah tersebut. Sebenarnya bisa. Nyatanya banyak yang bilang salah jurusan tapi lulus kok. Nah, karena nggak terbiasa aja gitu. Tapi kalau apa ya? Kalau untuk caranya biar semangat, ini tetap aku nggak bisa ngasih motivasi ke orang yang salah jurusan karena itu kembali ke pribadi masing-masing. Cuman bisa ngasih gambarannya kayak gini. Ketika kalian merasa salah jurusan, coba pikirkan kesulitan apa yang ketika kalian dapatkan ketika kalian mau mengawali atau masuk ke dalam jurusan tersebut. Usaha apa yang sudah kalian lakukan? Kira-kira sebanding nggak ketika kalian nanti keluar dengan usaha yang udah kalian lakukan ketika masuk kuliah? Bandingkan dengan orang-orang yang pengen masuk kuliah. Ribuan, mungkin bahkan jutaan kalau di Indonesia nih orang yang mau masuk kuliah itu susah. Dari dulu saya selalu mikir seperti itu. Apalagi kalau sudah menyangkut orang tua. Saya kuliah ingin membanggakan orang tua, ingin membahagiakan orang tua. Gimana caranya di pertengahan perkuliahan ini yang saya merasa salah jurusan ini, saya bisa menyelesaikan apa yang saya mulai. Itu. Jadi kalian harus punya apa ya motivasi sendiri. Kalau dari saya nggak mau kasih motivasi, nggak guna juga nanti. Kalian harus punya motivasinya kalian sendiri gitu, punya preferensi kalian sendiri. Kalau sudah merasa salah jurusan, ingat lagi dulu sesusah apa sih masuk kuliah gitu. Bandingkan banyak orang yang udah pengen masuk kuliah tapi gagal gitu. Itu. Sama satu lagi, perbanyak teman. Walaupun di perkuliahan saya juga paham, banyak teman yang hanya sekedar teman, bukannya teman benar. Carilah teman yang berkualitas, karena nanti semakin umur semakin tua, teman semakin berkurang. Jadi kalian kalau sekarang udah punya banyak teman, kalian nanti bisa selektif milihnya. Oh, yang benar teman tuh yang mana? Oh, teman yang bisa diandelin tuh yang mana? Oh, teman yang beneran temen atau yang temen doang sekedar temen itu yang mana itu nanti kalian pasti bisa apa ya bisa rasain sendiri lah bisa tahu sendiri lah kayak gimana gitu. Nah, itu tadi jadi kalau udah mulai eh, patah semangat atau merasa salah jurusan cari temen yang senasib sama kalian juga kayak gitu yang sama-sama salah ngerasa salah jurusan diskusi bareng kamu ngerasa salah jurusan nggak iya ngerasa ya udah kalau kita sama-sama salah kita salah bareng kita mau berhenti berhenti bareng pasti nggak ada yang mau salah satu nggak bakalan ada yang mau nah ya caranya kayak gitu kalau nggak ada yang mau pasti kan kalian rugi sendiri nanti kan kalau kalian berhenti sendiri nah itu tadi eh, nyari yang senasib dan akhirnya kalian diskusi gimana caranya supaya selesai ya saling sharing lah sama teman-teman yang lain kalau ada problem ya bilang aja mungkin kalian kalau mau punya sahabat satu atau dua orang ya silahkan itu bagus banget buat eh, apa ya membantu perkuliahan kalian juga karena saya juga ada berapa lah teman-teman mungkin yang benar teman bahkan udah saya anggap saudara kalau lebaran ke rumahnya itu sering udah sama orang tuanya kayak udah dianggap anak sendiri tuh ada juga nah itu yang membuat saya ada beberapa teman yang memang benar menurut saya ini keluarga saya gitu kayak gitu dan itu yang bisa bantu saya kebetulan dia juga yang bantu saya bisa lulus kuliah bahkan mendorong saya bisa lulus kuliah, ngasih semangat bahkan mungkin jadi alarm juga kalau skripsi saya kok nggak selesai-selesai gitu.
Kok nggak sempro-sempro. Nah, akhirnya dia yang ngingetin, ayo sempro, kapan? Ya, itulah jadi dorongan saya untuk bisa menyelesaikan kuliah. Apalagi orang tua saya jauh, jauh juga di Sulawesi, di Palu, dan itu nggak mau bikin kecewa orang tua. Akhirnya, walaupun saya merasa salah jurusan, saya harus selesaikan apa yang saya mulai. Kayak gitu sih. Motivasi ya. Kalau saya sendiri ya, motivasi itu menurut saya nggak berguna untuk orang-orang yang nggak punya niatan berkembang. Karena gini, motivasi itu cuma bertahan 3 hari. Kalau nggak salah yang saya baca seperti itu. Setelah itu lupa. Setelah lupa, pasti kembali ke pribadi masing-masing gitu. Itu cuma berjalan berapa waktu aja gitu. Saya nggak mau kasih motivasi, cuman ini kasih saran aja ya untuk teman-teman mahasiswa. eh, Sebelum mungkin yang mahasiswa akhir tadi, ketika perkuliahan belum selesai, ada kesempatan yang ada, ambil. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Kalaupun ada, coba. Kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan ada untuk orang yang mau mencoba. Gitu. Dan saya nggak percaya juga namanya keberuntungan. Keberuntungan itu pada dasarnya juga bisa diciptakan ketika ada kesempatan datang dengan kemampuan. Maksudnya ada kesempatan diiringi dengan kemampuan. Nah, perbanyak belajar, ambil kesempatan yang ada, ketika jangan pilih-pilih. Maksudnya jangan pilih-pilih itu, jangan, oh aku nggak suka ini, eh, misal magang di tempat ini, kok kayaknya susah banget gitu. Kan seperti itu. Kalau ada kesempatan, kalian coba. Misal ada lowongan magang, daftar, apapun daftar. Yang lolos yang mana, itu yang kalian coba. Karena nanti ketika kalian masuk, lulus, mungkin yang mahasiswa akhir ya, udah bingung skripsi, nganggur, skripsinya juga nganggur kan, kadang lama. Itu coba cari pekerjaan yang kalian setelah lulus ini bisa langsung dihandle. Nggak apa yang, walaupun pekerjaannya itu semisal minimal lulusan SMA, itu nggak apa-apa, ambil aja. Karena kebanyakan anak zaman sekarang ya, itu gengsi untuk ngambil pekerjaan yang minimal lulusan SMA. Kalau kalian nggak punya pengalaman, nggak punya pegangan semasa kuliah, kalian gengsi ngambil pekerjaan atau kesempatan yang ada, mungkin magangnya minimal lulusan SMA atau pekerjaannya minimal lulusan SMA, kalian itu seterusnya ya bakal jadi seperti itu gitu loh, nggak bakal berkembang kalau kalian nggak nyoba kesempatan yang ada. Saya sudah mungkin beberapa kali yang ngikutin interview dari perusahaan-perusahaan, dan itu ada juga yang SMA saya ikutin, saya ambil gitu. Karena kita nggak bisa ngandelin ketika kita eh, saat kuliah dulu gitu. Kita ngandelin ijazah doang S1, tapi kalau kita nggak punya pengalaman kerja gitu loh. Jadi ya sebenarnya ya pengalaman itu paling penting menurut saya. Itu saran saya untuk ada apapun yang ada di depan kalian harus dilewatin. Jangan males, itu paling penting. Mungkin ini teman-teman mahasiswa paling males tuh bangun pagi. Nah, itu jangan males. Itu jujur saya dulu juga males banget bangun pagi. Ya karena mahasiswa kan kita jamnya fleksibel kan. Kita udah mahasiswa masuk kuliah misal malam. Kita udah setelah malam ngapain? Ngopi sampai jam 3, ngopi sampai subuh, tembus di Cakdut gitu kan. Atau di Angkringan Jawa biasanya kalau FMIPA tuh markasnya di sana, Angkringan J2. Nah, kayak gitu tuh kayak boleh kalian ngopi, masih muda, perbanyak relasi. Itu penting juga, perbanyak relasi dengan teman-teman. Tapi bangun pagi itu menurutku penting. Karena ketika kalian bisa melawan rasa malas di pagi hari, itu kalian gampang dapat aktivitas kalian, apa ya? Gampang lakuin aktivitas kalian di selanjutnya. Itu sih yang saat ini jadi pegangan saya untuk selalu disiplin. Karena saya untuk saat ini kerjanya masuknya jam 6 pagi. Jadi habis subuh ya udah langsung siap-siap masuk kerja gitu. Bahkan setengah 6 harus berangkat gitu. Nah itu yang jadi apa ya, pegangan teman-teman sih menurut saya. Eh,
mulai menghilangkan rasa malas. Sekecil apapun tuh rasa malas. Intinya apa? Niat gerak. Kalaupun kalian punya rasa yang paling bikin apa ya? Mungkin ke distract itu HP itu. Sering banget TikTok. Udah kalau udah scroll, apalagi kalau mahasiswa belajar nih. Belajarnya 10 menit, TikTokannya 1 jam. Kayak gitu. Apalagi mahasiswa akhir ya. Mahasiswa akhir tuh sering banget kayak gitu. Yang sudah skripsian. Biasanya udah nulis judulnya nih. Udah nulis judulnya, draftnya udah mulai nyusun. Satu paragraf selesai. Apa selanjutnya HP-an. Sampai akhirnya selesai. Yang dapat tuh pas 1 paragraf doang. Nah itu mulai dikurangin. Kalau saya HP tuh boleh kalian karena pakai HP searching dan lainnya. Cuma saran saya, mungkin kalau yang mahasiswa akhir lambat karena HP ya install dulu TikToknya, uninstall TikToknya, atau enggak uninstall gamenya dulu. Itu cara menurut saya efektif ya. Selain WA, pokoknya yang selain apa ya, selain mendukung aplikasi yang mendukung perkuliahan disingkirkan dulu lah. Nanti kalau mau main HP gimana? Ya setelah kalian ngerjain skripsi atau setelah kalian nyelesain tugas, nah itu barulah kalian install lagi TikToknya atau install lagi gamenya itu nggak apa-apa gitu. Itu menurut saya cara yang bisa dilakukan buat kita efisiensi waktu juga untuk menyelesaikan tugas ataupun skripsi selama perkuliahan. Nah itu sih saran saya untuk teman-teman kuliah. Jadi yang pertama itu kurangi rasa malas, eh, perbanyak apa ya aktivitas. Boleh teman-teman mulai pagi hari itu kalau eh, bangun tidur biar nggak tidur lagi itu setelah sholat subuh itu nge-gym atau enggak lari, olahraga, jogging. Itu selain kalian sehat juga, kalian nanti bakal terbiasa karena manusia itu punya 21 hari adaptasi untuk apa ya? eh, merutinkan aktivitas kalian. Kalian nanti kalau sudah terbiasa 21 hari, semisal jogging pagi hari, itu nanti bakalan terbiasa jogging terus seterusnya setelah 21 hari, 3 minggu. Kalau kalian udah bolong-bolong sebelum 3 minggu, nah itu susah banget mulainya. Jadi itu harus konsisten sih untuk melakukan aktivitas yang baik. Terus yang kedua, tadi jangan gengsi, ambil kesempatan yang ada. Ketika ada kesempatan, ya kalian ambil. Eh, karena kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Tapi kalau ada kesempatan, bisa jadi itu salah satu jalan untuk menjemput rezeki itu. Terus yang ketiga, pengembangan diri, menambah wawasan, itu juga penting. Belajar, membaca. Selain kalau nggak suka membaca ya kita nonton video edukatif atau lain sebagainya yang dirasa itu penting di dalam menunjang pekerjaan, sosial ataupun kehidupan itu kalian lakukanlah. Wawasan apapun itu terserah. Terus yang keempat tadi perbanyak relasi karena relasi itu penting karena pekerjaan pun itu nggak melulu tentang PK, nggak melulu tentang pengalaman, tapi orang dalam itu juga perlu. Ini kita bicara fakta aja ya selama ini. Dan kebanyakan orang berprestasi pun gagal karena orang dalam gitu loh. Itu relasi paling penting. Apakah itu sah? Ya menurut saya tergantung pandangan orang masing-masing ya. Orang dalam itu termasuk ke dalam suatu hal yang legal ataupun ilegal ya itu terserah perusahaannya kan. Tapi yang kita butuhkan kan sebenarnya kalau mau jadi karyawan atau pekerja ya punya relasi seperti itu. Kita yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan kita gitu. Mereka bisa cari siapa saja selain kita kan. Nah itu sih, perbanyak relasi. Nah itu sih mungkin 4 poin penting saran saya untuk teman-teman mahasiswa eh, persiapkan mulai dari sekarang. Apalagi teman-teman masih muda juga kan. Nah itu sih. Itu bukan motivasi, itu saran. Nggak dilakukan ya silakan. Gitu.